Oke, saya lanjutkan. Ada ngeflip di tempat saya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk servernya ini. Servernya cuma server yang sederhana aja, yang sangat naif itu aja ya. Jadi dia akan nungguin klien dengan timeout-nya tadi kita lihat 20 detik, karena default-nya si server for human itu, socket for human, dia default-nya timeout-nya 20 detik itu aja yang ini. Terus dia akan menghasilkan 3 buah variabel message, connection, dan address ini. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau misalnya setelah 20 detik itu tidak ada koneksi sama sekali, apa yang terjadi. Nah itu. Ini biar agak cepat, saya naikin aja timeout-nya ada di 5 detik, 10 detik aja. Timeout 10 detik aja. Bukan ya. Sini aja. Nah, di sini. Timeout-nya saya set 10 detik aja. Oke, sudah. Saya jalanin aja dari konsolnya ini aja ya. Python, nama filenya itu adalah server.py. Sudah cukup. Nah, dia akan buka servernya di port 12345. Nanti kita akan coba koneksi menggunakan Hercules. Tadi sudah saya kasihkan untuk tempat downloadnya. Jangan lupa untuk portnya sama ya, 12345. Modenya TCP client. Oke, kita hidupin dulu untuk servernya. Oke, server sudah hidup, dia nunggu klien selama 10 detik. Kalau tidak ada 10 detik klien masuk, maka apa yang terjadi kita lihat ya. Nah itu. Jadi Anda lihat datanya itu kosong, remote IP-nya none, tuh. Dan karena koneksinya none, maka ini error. Nah ini error, ya nggak ada send. Nah kita ngapain ya? Kita harus filter aja, filter. Errornya kita filter ya. Kita lihat remote IP-nya none dan datanya kosong. Nah kita bisa pakai ini sebagai parameter juga bisa, atau count juga bisa. Oke, saya kasih di sini count aja. If count. Jadi kalau ke sini bukan none, maka akan diproses. Tapi kalau dia none, ya udah, dia akan masuk ke sini lagi. Oke, sekarang kita udah improve ini. Kita jalanin lagi, tunggu 10 detik. Apa yang terjadi? Oke, 10 detik. Oke. Setelah 10 detik dia keluar, tapi nggak ada error. Kenapa? Karena ya udah selesai. Ini tunggu, dia akan menunggu 10 detik servernya. Kalau ada koneksi klien, ya dia akan dilayani. Yang ini dilayani. Tapi kalau nggak ada, ya udah keluar aja. Selesai. Karena ini nggak ada loopnya ya. Sekarang kita akan buka lagi servernya. Saya akan connect ke sini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, saya connect. Sudah connected, sudah. Nanti saya akan kirimkan datanya ini data mentah aja. Kita send. Nah, sekarang tanya kenapa ini dia error. Ini error. Kita lihat ya. Satu persatu kita lihat. Di datanya udah benar, keterima. Saya ngirimkan data segede itu, panjang, panjang, terima. Kalau Anda lihat di sini itu tipenya bytes. Datanya sudah masuk. Remote IP-nya ini ya. Saya koneksi dari lokal, portnya ini. Ini pintunya, pintu komunikasinya. Lalu Anda send-nya di sini dia mengharapkan itu sebuah bytes, bukan string. Jadi kita harus ubah ini jadi bytes. Bagaimana caranya? Kita langsung aja encode saja. Encode selesai. Cukup, cukup. Untuk encodingnya kita nggak usah spesifikasi. Nanti dia akan menyesuaikan daripada OS Anda. Nah, saya connected sudah. Habis itu saya send. Selesai. Nah, ini. Sudah terima, sudah terima. Saya kasih aja ganti baris.
Jadi sekarang kita udah bisa komunikasi, ini komunikasinya dia sifatnya peer to peer atau boleh katakan kemarin kita punya model komunikasi yaitu sifatnya point to point private communication. Ini sifatnya private saja. Di server bisa dikomunikasikan dari satu klien saja. Nah, send lagi, sudah selesai, tutup, tutup. Nah, thank you-nya ada, sudah nongol. Bagaimana kalau saya koneksi dari dua klien? Apa yang terjadi? Ingat bahwasanya si server ini sifatnya dia single client, single thread. Itu natifnya Python socket seperti itu ya. Nah, apakah yang akan terjadi kalau misalnya si server ini dikoneksi oleh dua atau lebih dari satu klien? Kita lihat. Oke, ini klien pertama, saya connect. Dia udah connected, sudah connected. Dia menunggu datanya masuk, lalu di sana klien kedua connected. Apakah datanya masuk? Kita lihat. Ini dikirim. Tapi kalau kenapa nggak nongol di sini? Si klien ini dia berada di dalam namanya antrian atau backlog. Backlog itu model buffer daripada si komunikasi si servernya. Ini sangat umum implementasi. Kalau saya kirim dari sini, ya dia diterima. Kenapa? Karena sekarang si server Anda itu sedang ngomong-ngomong dengan si ini. Diterima. Dan di sini kenapa dia refuse koneksinya? Ingat, koneksi Anda itu cuma sekali kelar, selesai. Nggak ada namanya looping untuk koneksi terus. Sehingga koneksinya untuk yang klien kedua langsung di close. Nah, ini basic communication. Ya, basic communication antara dua node, di mana satu node bertindak sebagai server, satu node bertindak sebagai klien. Flow-nya si server membuka servisnya di satu port, satu pintu, lalu si klien mencoba connect ke situ. Ketika kliennya bisa connect ke situ, maka si server akan melayani si klien selama si klien belum menutup koneksinya atau selama belum si server menutup koneksinya. Gitu ya. Ketika koneksi sudah selesai, maka si kliennya dia ngapain? Si kliennya ya dia bisa menutup koneksinya ataupun tetap melanjutkan tetap melanjutkan komunikasinya. Ya, ya. Oke, sekarang kita akan buat si servernya bisa menghandle beberapa klien, tapi sifatnya apa? Bergantian. Kenapa bergantian? Ingat, si server ini dia single thread. Jadi kalau disuruh melayani banyak klien, dia nggak mampu melakukannya secara bersamaan. Oke, saya dibeli kliennya, servernya, habis itu saya koneksikan servernya, saya connect, ini udah connect juga, sekarang saya send dari sini. Udah, tapi dia nggak di close, nggak di close. Apakah yang di sini dia sekarang dilayani? Saya kirimkan address-nya dan ini yang pertama connect. Saya send lagi. Anda lihat, sekarang si klien ini itu tidak dilayani. Kenapa? Karena dia sudah selesai sesinya. Nah, itu. Gitu. Jadi komunikasinya untuk si server itu cuma satu sesi untuk sebuah klien. Sekarang si kliennya ngurus yang mana? Sekarang kliennya ngurus yang ini. Berarti kalau saya kirimkan data yang di sini, maka dia akan terima server. Iya. Karena ingat, untuk si server ini sifatnya dia private communication. Kalau kemarin kita punya model one to all broadcast, lalu ada lagi
oh, all-to-one communication. Nah, yang ini dia adalah yang model ketiga, yaitu private communication. Ini sangat nafik daripada si socket seperti ini. Jadi kalau saya kirimkan data dari sini, diterima, diterima. Nah, diterima. Diterima. Karena bagaimana kalau saya kirimkan lagi? Nah, lihat di close. Kenapa? Nggak ditutup di sini. Berarti klien, berarti klien. Di server ketika nggak ada yang koneksi, maka dia kan apa? Dia akan nunggu terus, nunggu terus, nunggu terus. Selama selang 10 detik, time out, 10 detik, time out terus, gitu. Nah, itu. Jadi ini adalah model komunikasinya seperti ini. Jadi by default servernya itu sifatnya single thread. Berarti kalau single thread, kliennya nggak bisa dilayani apa bersamaan. Iya, benar. Itu. Itulah kenapa kemarin Anda belajar apa? Belajar multi-threading, multi-processing. Itu untuk Anda bisa implementasikan ke dalam proses komunikasinya. Karena secara natural proses komunikasi itu one to one. Silakan Anda coba sendiri kepada Anda sendiri. Anda coba ngomong-ngomong barengan dengan 3 teman Anda. Apakah Anda bisa? Itu. Secara bersamaan, secara real bersamaan, nggak bisa. Tapi kalau Anda gantian mereply-nya, bisa. Nah, itu. Nah, si multi-threading itu dia menggunakan prinsip seperti itu. Jadi ketika sebuah server komunikasi itu dikoneksikan oleh banyak klien komunikasi, maka si server gantian ngurusin kliennya. Tapi secara natural ini sifatnya single thread, single client. Gitu. Oke, sambil dulu aja servernya. Oke, sudah ada dikirim. Oke, ini single thread, single client. Nah, bagaimana caranya Anda membuatnya sebagai multiple client dengan multiple thread? Maka Anda bikinkan sebuah fungsi yang nanti akan membuka koneksi dengan apa? Dengan object connection ini. Nah, object connection ini adalah saluran komunikasi private antara si server ini servernya, dengan siapa? Dengan si klien yang sudah di-handle ini. Connection ini adalah tipe kelasnya apa? Tipe connection. Jadi Anda bisa send, bisa receive di situ. Dia juga send and receive. Dia. Timeout-nya by default 20 detik. Itu aja. Jadi kita set di sini timeout-nya 10 detik. Terus, oke. Nah, ini adalah basic komunikasi. Seperti baru satu ke satu. Ya, bayangkan Anda ingin memproses data Anda, ingin mendistribusikan jobnya, datanya ke banyak klien. Maka tentu saja Anda harus buka apa? Anda buka banyak thread, banyak kanal ke klien Anda. Agar data yang Anda transmisikan itu bisa diterima oleh masing-masing kliennya untuk kemudian diolah dan dibalikin lagi untuk prosesnya. Nah, itu. Oke. Ini adalah server yang standar. Nah, sekarang kita akan modifikasi ini agar dia bisa memanfaatkan trading. Itu aja ya. Kita punya global variable di sini, my server. Lalu kita punya connection untuk setiap si klien yang mau koneksi. Oke. Oke, saya kasih komen di sini.
Jadi yang bagian ini itu adalah single client responder-nya. Jadi dia hanya merespon terhadap satu klien saja. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuatkan sebagai sebuah trading, server dengan multi trading, maka kita harus ngapain? Harus membawa koneksi ini, koneksinya ya, dibawa tuh ke dalam thread Anda. Nah, itu. Jadi selama koneksinya itu masih hidup, tuh masih hidup, maka untuk thread-nya masih ngapain? Masih jalan. Nah, itu. Kita lihat connection ini dia objeknya connection. Dia punya, nah lihat, oh nggak ada. Berarti ya kita tinggal receive aja di sini. Receive, receive, receive. Nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya kita di receive ini dia hasilnya sebuah data. Datanya dia sifatnya bytes. Ya. Oke, sudah. Oke. Dari getNext ini dia menghasilkan pesan awalnya apa, koneksinya apa, lalu alamatnya di mana. Alamat ini juga nempel di connection ini ya.
Oke, ini tiap kali saya share screen, ngeklik terus saya demokan aja di sini nanti akan saya share untuk eh, recording screen-nya ya, itu aja. Oke, nah untuk improvement-nya kita akan import si trading baca. Jadi kita akan bikin si koneksinya tadi itu yang cuma single client, single thread itu menjadi multiple client, multiple thread. Kemarin ada belajar membuat trading, nah di sini kita akan pakai di sini secara real untuk membuat saluran komunikasi yang multi client. Ya, kita input trading, lalu kita bikin sebuah fungsi untuk menerima koneksinya ini. Ya, oke, saya bikin aja kan, bikinkan fungsi aja di sini. Nama misalnya thread client function. Oke, di sini untuk parameter intinya dia butuh connection. Jadi, misalnya client connection. Terus untuk thread client function-nya dia aslinya sebuah looping saja, sebuah looping di mana si servernya itu kan berkomunikasi dengan si kliennya. Intinya itu aja sih. Jadi dia akan membawa client connection yang tadinya berada di thread utama itu menjadi ke thread-nya masing-masing. Jadi Anda bisa langsung ngomong-ngomong dengan banyak klien sekaligus. Oke, kita bikin dulu aja. Nah, untuk client connection-nya itu dia punya fungsi namanya receive. Receive ini dia akan menerima data dari klien dengan telang waktu tertentu tergantung daripada settingan si kliennya. By default settingan si klien itu akan mengikuti daripada settingan si servernya. Kebetulan di sini setnya 20 detik itu aja ya, 10 detik di server ini. Jadi kita ikut aja itu. Oke, kita terima koneksinya. Datanya menggunakan fungsi receive, RECV. RECV. Nah, kalau datanya kosong, maka kita akan asumsikan itu sudah disconnected. Tapi kalau datanya masih ada, kita asumsikan bahwasannya itu dia masih terkoneksi. Itu aja ya. Jadi kita cek aja data, kita print aja dulu lah. Print, kita print aja data. Oke, sudah. Terus untuk setiap thread ini, nanti kita akan bikin dia langsung running. Jadi setiap ada koneksi klien, maka si server dia akan langsung menerima kliennya, habis itu dirunningkan ke thread yang lain. Nah, itu. Jadi kalau tadinya fungsi utamanya atau thread utamanya itu dia menghandle semuanya, sekarang kita keluarkan thread-nya, koneksinya ke thread masing-masing. Ya. Jadi yang tadi untuk connection-nya cuma single saja, sekarang kita akan bikin dia multiple client. Oke, kita langsung create aja, saya create sebagai thread biasa. Mari kita punya trading dot thread
lalu targetnya itu adalah fungsinya, arguments-nya itu adalah tuple koneksinya, on, jangan pada sebuah tuple. Lalu saya bikin dia sebagai sebuah daemon agar dia ikut mati kalau si threading utamanya juga mati. Itu aja sih. Jadi kita nggak repot-repot ngurusi mematikan si thread anaknya. Oke, sudah. Nah, untuk thread kliennya kita nggak usah join aja, karena dia sebuah daemon, maka ya biarin aja dia akan mati sendiri. Ya, enaknya itu sih kalau Anda pakai daemon itu aja, karena Anda nggak perlu ngurus lagi join-joinnya lagi. Kita running si servernya, server running, dia buka koneksi di port 12345 dengan emotnya koneksinya seperti. Oke, saya clear dulu aja untuk klien yang pertama, klien kedua saya clear dulu aja. Oke, terus dalam mode TCP client, si Hercules-nya akan saya koneksikan ke si server. Pertama dia connect, sudah connected. Sudah connected, belum ada data yang dikirimkan. Saya kirimkan datanya. Terus yang kedua connected, connect. Itu saya kirimkan data yang lainnya. Oke, diterima. Fungsi yang saya start. Ya, klik dulu ya. Sampai start dulu si Reddit. Nah, oke, lupa di sana. Oke, so connect. Sudah connected. Kita kirimkan data pertama kali. Trading client start-nya sudah dimulai. Iya. Terus ini slide pertama. Terus saya kirimkan data lain lagi. Apakah itu kan direspon? Kita lihat. Nah, direspon harus di track client pertama, lalu ke yang kedua connect. Saya kirimkan data lain lagi, maka si client kedua itu akan di handle oleh thread yang kedua. Saya kirimkan data lagi, ya akan diterima. Jadi sekarang untuk si servernya itu sudah sifatnya multi threading, sehingga Anda bisa koneksi dengan banyak lain sekaligus. Ya, Anda kirimkan datanya banyak pun nggak masalah. Di server dia masih tetap yaitu fungsional. Kalau saya diskoneksi kliennya, apa yang akan terjadi? Ingat, tadi threadingnya tadi itu fungsinya belum bisa menghandle disconnection, belum dikasih di situ. Kalau saya disconnect, paksa apa yang terjadi di server, kita lihat. Datanya kosong, datanya empty seperti itu. Tapi dia masih jalan, threadnya, iya masih jalan. Ya. Kita bisa pakai asumsi data kosong ini sebagai indikasi bahwa saya si kliennya sudah keluar. Kita cek aja sih. Di connection ini sih kita lihat ya.
nggak ada untuk namanya yaitu indikasi bahwasanya dia masih connect atau enggak. Kita bisa cek indikasinya dari si datanya. Kita cek if datanya itu lebih besar daripada 0, berarti ada apa? Ada koneksi masih hidup. Tapi kalau datanya itu ternyata masih kosong alias blank saja, itu asumsinya berarti apa? Berarti si klien Anda sudah mati. Gitu. Jadi kita ngapain? Ya kita close saja koneksinya. Kita keluar dari apanya, dari loopnya, habis itu kita tutup koneksinya. Terus, nah, sudah. Tapi close ini bisa juga dia ngapain? Bisa juga si klien Anda itu sudah close duluan. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi kalau asumsinya si server yang tutup koneksinya. Tapi aslinya sudah ditutup duluan oleh si klien. Oke, dulu aja. Kita connect, sudah connect. Lalu habis itu ini datanya, sudah, ini data kita terus koneksi klien kedua, tidak, oke, diterima, terus saat disconnect klien yang pertama, apakah si server dia akan deteksi bahwa kliennya sudah disconnect atau enggak, kita lihat. Oke, ternyata koneksinya sudah di close. Nah, itu. Kalau yang kedua, apakah dia akan di close juga? Ternyata sudah di close juga. Kalau saya connect, apakah dia akan di handle lagi dengan thread lain? Nah, iya, di thread. Oke, sudah. Ya, agar kelihatan jelas bahwasanya thread itu sudah mati, sana saja. Print di sini, thread client stop. Thread client stop. Sudah. Oke, kita running lagi. Ini sudah. Sudah. Thread client started. Saya kirimkan datanya. Oke. Keterima. Klien kedua juga bisa ngirim data, menerima data biasa. Habis itu klien yang kedua saya disconnect. Apakah thread klien yang kedua akan langsung close? Kita lihat ya. Lihat, thread client stopped. Nah, itu sudah. Lalu yang di sini, thread client stopped juga. Sudah. Sekarang Anda punya satu server komunikasi yang dia sudah support multiple client dan juga multiple thread. Jadi kemarin Anda sudah belajar namanya threading, ya dipakai di sini. Tuh. Terus nanti bisa untuk si client ini kita buat dia sebagai namanya itu worker node. Worker node, kalau ada master node itu adalah prinsip ataupun model arsitektur komputasi paralel yang bersifat sebagai client server. Lebih populernya disebut sebagai namanya distributed computing. Itu ya. Modelnya seperti itu, iya modelnya seperti itu. Jadi Anda pakai berbagai macam framework, misalnya MPI, lalu ada Dash, lalu ada Modin, ataupun yang sejenisnya, atau bahkan Ray. Itu dia hanya memanfaatkan seperti ini. Jadi si server atau si masternya itu akan membuka koneksi banyak, lalu si klien itu dia akan connect ke si masternya, master node-nya,
Dan setelah itu si masternya akan mendistribusikan job lengkap dengan datanya ke si masing-masing worker. Masing-masing worker dia akan mengeksekusi si job yang dikasihkan oleh si master node-nya untuk dieksekusi di node-nya dia. Setelah itu diapain? Setelah itu dikirimkan balik datanya atau hasil kalkulasinya ke mana? Ke si servernya atau si masternya. Nah, kalau Anda menggunakan cara seperti ini, Anda sudah membangun sebuah komputasi paralel menggunakan konsep yaitu namanya distributed computing dalam taraf yang sangat sederhana. Jadi yang kemarin Anda misalnya Anda menggunakan, Anda ingin menghitung misalnya menghitung bilangan prima misalnya ya, dari 1 sampai 10 juta misalnya, atau Anda gampangnya dari 1 sampai 20 juta misalnya. Kalau secara lokal ya Anda bisa pakai multi-threading lokal. Kalau secara distributed computing maka Anda bisa pecah-pecah. Si klien pertama dia akan dikasih job ini, klien kedua akan dikasih job yang kedua, dan seterusnya. Nanti si master ngapain? Si master itu tinggal nungguin reply atau balikan dari si worker node-nya menggunakan prinsip komunikasi server multi-thread, multi-client seperti ini. Oke, saya uploadkan dulu untuk kode server yang multi-thread-nya.